Saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan mengenal tokoh-tokohnya. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab falsafatun yang diturunkan dari kata Yunani philosophia. Filsafat adalah kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia atau philosophos. Philo yang berarti cinta atau phila yang berarti senang, sangat suka, sedangkan kata sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keahlian, kebijaksanaan atau pengalaman praktis, inteligensia. Jadi, secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta pada pengetahuan atau kebijaksanaan. Menurut Harun Nasution, orang Arab kemudian memindahkan kata Yunani philosophia ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Hal ini sesuai dengan tabiat susunan kata-kata Arab dengan pola fa'lala, fa'lalah, dan fi'lal. Karena itu, kata benda dari kata kerja falsafah seharusnya falsafah dan filsafat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini terpakai dengan sebutan filsafat. Dalam bahasa Arab, di samping digunakan kata falsafah sebagai padan kata filosofi, dalam bahasa Inggris juga digunakan kata al-hikmah. Kata al-hikmah berarti pembicaraan yang sesuai dengan kebenaran filsafat, kebenaran akan sesuatu, keadilan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Hikmah banyak disebut oleh para mujtahidin sebagai asrorul ahkam. Secara bahasa berarti mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan sempurna, bijaksana. Istilah al-hikmah atau hikmah disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran dan yang paling sering dikutip di dalam berbagai literatur filosofis adalah surat Al-Baqarah ayat 269 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebijakan yang banyak. Demikian pula di dalam hadis ditemukan ungkapan misalnya, engkau berkewajiban memperoleh hikmah karena sesungguhnya kebijakan itu terdapat di dalam hikmah, dan jangan berbicara tentang hikmah kepada orang-orang yang bodoh. Ibnu Sina dalam Uyunul Hikmah mendefinisikan hikmah sebagai kesempurnaan jiwa manusia melalui konseptualisasi terhadap berbagai persoalan dan pembenaran terhadap realitas-realitas historis maupun praktis sesuai dengan kemampuan manusia, di mana dia membedakan antara filsafat peripatetik dengan yang disebut sebagai filsafat ketimuran. Filsafat ketimuran ini tidak semata-mata didasarkan atas pemikiran rasional, tetapi mencakup pula penghayatan spiritual secara langsung. Begitu pula Nurholis Majid menyatakan bahwa hikmah itu berarti ilmu pengetahuan, filsafat, kebenaran, bahkan merupakan rahasia Tuhan yang tersembunyi yang hanya bisa diambil manfaat dan pelajaran pada masa dan waktu yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hikmah dan filsafat adalah setali mata uang. Pengidentikan dua makna tersebut terbukti bahwa sejak awal filsafat diartikan sebagai the love for wisdom. Pada fase ini, filsafat berarti sifat seseorang yang berusaha menjadi orang yang bijak atau sifat orang yang ingin atau cinta pada kebijakan. Pada fase ini, filsafat juga berarti sebagai kerja seseorang yang berusaha menjadi orang yang bijak sebagai sifat. Dan yang kedua, filsafat sebagai kerja. Mengaitkan kata falsafah dan hikmah, kemudian menggunakannya dalam arti yang sama, sebenarnya cukup beralasan.
Hal ini disebabkan karena keduanya berarti mencapai pengetahuan yang benar dan mendalam secara hakiki. Namun demikian, bukan berarti filsafat Islam keduanya sama dalam semua aspek. Tetap saja terdapat perbedaan antara keduanya. Jika filsafat mencapai kebenaran dengan upaya pemikiran kontemplatif, maka hikmah berarti mencapai kebenaran dapat berupa anugerah langsung dari Tuhan. Dengan demikian, filsafat merupakan usaha memperoleh hikmah, sedangkan hikmah diperoleh tidak selalu dengan jalan filsafat. Mengenai penamaannya sebagai sebuah disiplin keilmuan, terdapat perbedaan tentang penamaan disiplin ilmu ini. Hampir semua penulis tidak sama dalam memberikan nama istilah filsafat Islam. Apakah filsafat Islam ataukah filsafat Arab? Di antara penulis-penulis yang menamakan filsafat Arab ialah Maurice de Wulf dalam bukunya Histoire de la Philosophie dan Emile Brehir dalam bukunya Histoire de la Philosophie. Lutfi As-Sayyid dari Mesir juga memakai istilah tersebut dalam mukadimah terjemahannya terhadap buku Aristoteles Etika untuk Nikomakus. Syekh Mustafa Abdul Razak menyatakan, maka kami berpendapat perlu menamakan filsafat itu dengan nama yang telah diberikan oleh ahli filsafat itu sendiri, yaitu filsafat Islam, dengan arti bahwa filsafat tersebut lahir di negeri Islam dan berada di bawah pengayoman negara Islam. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa lebih tepat untuk memberi nama filsafat Islam karena berbagai faktor yang ada dalam Islam itu sendiri, bahwa pemikiran-pemikiran filsafat pada kaum muslimin lebih tepat disebut falsafah Islam, mengingat bahwa Islam bukan saja agama tetapi juga kebudayaan. Pemikiran filsafat sudah tentu terpengaruh oleh kebudayaan Islam tersebut, meskipun pemikiran tersebut adalah Islam, baik tentang problem-problemnya, motif pembinaannya maupun tujuannya, karena Islam telah memadu dan menampung aneka kebudayaan serta pemikiran dalam satu kesatuan. Beberapa tokoh falsafah Muslim, yaitu Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan yang terakhir Ibnu Khaldun.